melo ya. Ada khataman. Ada wisuda. Enten. Ada wisuda. Wisuda ini Ada. wisuda apa? Madrasah apa? Madrasah. Alhamdulillah. Yang di wisuda mana anaknya? Wis balik, wis turu. Hah? Sing di wisuda wis turu. Mana anaknya yang di wisuda? Mana? Ah ya, maju sini. Yang sudah situ satu. Sini naik panggung. Ayo tepuk tangan. Ya. Naik panggung sini. Masya Allah. Cantiknya. Ada mic. Ada. Kasihkan mic ini. Ya Allah. Saya paling seneng. Sini nak, sebelah sini, sebelah kiri. Situ banyak sepuh-sepuh. Itu, pegang mic. Masya Allah. Berdiri samping Habib. Ya, kan cocok kita sini sampingan. Ya. Ya, sing mau foto di situ. Ya. Siapa namanya? Najmah, Masya Allah. Oh, namanya bagus. Cantik secantik orangnya. Di madrasah diajarkan apa? Ilmu agama. Ilmu agamanya apa aja? Banyak. Salah satunya? Akhlak. Masya Allah. Diajarin cara salaman yang berakhlak? Nggih. Gurunya siapa? Kelaka gurune ning kene. Gurune tangi oh. Ya, gurunya berdiri. Coba saya mau lihat cara salaman. Ya, coba salaman sama guru yang benar gimana? Salaman. Nih, saya kasih ilmunya salaman, nggih. Biar tambah sempurna. Itu sudah benar, tinggal disempurnakan. Di dalam ilmu akhlak, musafaha, salaman itu tidaklah bersentuh dua kulit umat manusia ketika bersalaman kecuali ghafira lahumadzunub, kecuali diampunkan dosa mereka berdua. Jadi dosa di antara orang bersalaman itu Allah gugurkan. Makanya di dalam bersalaman ada dua, ada salaman takriman, ada salaman tabarrukan. Salaman takriman bagaimana? Salaman takriman itu dengan mencium di luar telapak tangan. Ini kan telapak tangan, ini di luar. Ini namanya salaman takriman. Ciumnya pakai hidung sama mulut. Zaman sekarang anak cium salaman pakai jidat tuh. Anak pakai pipi. Ajaran siapa itu? Ajaran kita kalau salaman hidung dan mulut bersamaan. Hidung dan mulut bersalaman. Di depan namanya takriman. Di balik tabarrukan. Kalau salamannya sama orang tua, ayah dan ibu, kalau salamannya sama guru, maka salaman takriman wa tabarrukan. Salamannya takriman tabarrukan. Apa itu? Dibolak-balik. Paham? Ayo Najma diulang maning oh. Ya. Salaman. Dibolak-balik Najma. Bolak-balik. Oh iya. Masya Allah. Kalau salaman wahai para anak, kalau salaman sama ayah dan ibumu dibolak-balik. Kau salaman dengan ujung zahirnya itu untuk penghormatan. Pada diri orang tua terdapat keberkahan, dibolak-balik salamannya. Pada diri guru juga seperti itu. Kau hormat kepadanya dan pada diri gurumu terdapat keberkahan. Jadi kalau salaman dibolak-balik. Paham? Masya Allah. Alhamdulillah. Najma sudah maju dikasih hadiah sama Habib. Oke, hadiahnya apa ke? Sana nabai wes. Najma sukanya apa? Hadiah apa fulus? Sukanya apa? Hadiah apa fulus? Boten usah wes akhlak. Alhamdulillah.
Karena bilangnya boten usah malah tak kasih dua-duanya. Diryo. Pertama tak kasih hadiah fulus. Oke. Pegang. Alhamdulillah. Ya. Tuh, apa maning? Kila ka maning. Nah, Habib punya minyak wangi istimewa ini. Ini minyak wangi bukan sembarangan minyak wangi. Hadiah dari istri saya tercinta. Saya hadiahkan ke Najma, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Najma di sini temenin Habib, nggih. Duduk wis anteng nih. 1 botol buat Najma. Alhamdulillah. Seneng apa seneng? Saya aja yang ngelihatnya seneng. Coba saya mau tanya sama sampean. Najma baru bisa salaman takriman sama tabarukan. Oke, saya yang lagi ngajarin ilmu akal sama sampean. Najma baru bisa dan mengamalkan ilmu salaman secara penghormatan dan keberkahan. Habib ngelihatnya seneng, ngasih hadiah. Itu baru Habib, belum Tuhannya Habib. Kalau Habib saja ngelihatnya seneng, apalagi Allah lebih seneng ngelihat anak-anak kita berakhlak. Alhamdulillah. Ya Allah. Faham apa faham? Insyaallah. Faham apa faham? Insyaallah. Ya Allah. Coba lihat kalau anak-anak kita semuanya berakhlak sama orang tuanya, berakhlak sama guru-gurunya, Allah senang. Yang dikasih hadiah Najma sendiri apa satu kampung? Satu kampung. Allah. Habib ka ora oh. Satu kampung lah ka maning sih. Najma dewekan oh. Rezekinya Najma. Alhamdulillah. Ya Allah, saya ini paling senang kalau lihat anak kecil punya akhlak. Anak-anak kita punya akhlak sama orang tua, saya paling senang. Dan saya paling sedih, bahkan seakan-akan hati saya remuk kalau ada orang tua tidak mendapatkan akhlak anaknya. Kita ini sudah krisis akhlak hadirin. Saya mau tanya, saya waktu kecil, coba kalau benar dibenarkan, kalau salah tolong salahkan. Saya waktu kecil, itu kalau orang tua saya duduk di ruang tamu, saya lewat gak berani. Itu anak kecil zaman dulu sudah diajarkan akhlak. Kalau orang tua kita sudah duduk, apalagi terima tamu, atau orang tua kita, ayah dan ibu kita di ruang tamu, kita mau lewat gak berani. Kalaupun terpaksa lewat, itu tangan membungkuk kepala. Pamit. Itu dulu. Sekarang, pimen sekarang. Yang ada kebalik kok ya. Orang tuanya lagi duduk di ruang tamu disuruh pindah. Mama masuk kok mak. Penana tamu. Temen nyong. La ilaha illallah. Orang tuanya yang disuruh masuk karena temennya mau datang. La ilah, kita krisis akhlak hadirin. Ini madrasah penting buat kita. Jangan disepelekan. Bahkan Rasulullah mempertegas dengan ucapannya yang paling indah. Beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ayo kita berakhlak. Dan akhlak yang paling mulia yang dilahirkan di dalam pondok pesantren. Dan akhlak yang paling mulia yang dilahirkan di dalam madrasah adalah birrul walidain. Bakti sama orang tua hadirin. Ini saya agak emosional ini. Zaman sekarang anak bakti sama orang tuanya sudah jadi barang langka hadirin. Benar apa salah? Benar apa salah? Coba kita lihat. Kalau kita lihat berita, ya Allah ngeri, ngenes. Belum lama kita lihat ada seorang ayah dicekek sama anaknya. Gara-gara minta dibeliin motor nggak dikasih. La ilaha illallah. Tahun lalu lagi masa awal pandemi corona. Kayaknya di sini corona remuk nggih.
Kok di kota Tegal itu kayaknya corona ini menzolimi umat manusia. Ya, Nggih. di kota Tegal, tempat saya tinggal, kayaknya corona menzolimi umat manusia. Pan sholat berjamaah mempet, ora oleh. Pan sekolah libur, pan majlisan apa maning oh ya. Mau bekerja susah, kayaknya corona menzolimi orang di sono. Itu enggak kan kayaknya kebalik kok ya. Kayaknya orang menzolimi corona kayaknya. Laka sih ya. Kayaknya orang ampuh corona yang kene kayak. Alhamdulillah. Lillah. Mudah-mudahan corona diangkat. Amin. Amin. Muncul corona baru. Komunitas rondo mempesona. Amin ya robbal. Rondo mempesona ke amin. Sembarangan. Hadirin, akhlak kepada orang tua. Madrasah ini tempatnya. Bakti sama orang tua sudah mulai sulit. Coba saya mau ajak sampean berpikir. Allah menurunkan wahyunya dengan berwasiat kepada kita. Bahkan sebelum wasiat turun, Allah mempertegas dengan pernyataan ketuhanan. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'buduh illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan menjadi ketetapan bagi Allah terhadap umat manusia, menjadi keputusan Allah. Apa keputusan Allah? Untuk seluruh umat manusia agar tidak menghamba kecuali hanya kepada Allah, dan terhadap orang tua berbuat baik. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada umat manusia untuk orang tuanya berbuat baik. Allah yang wasiatkan, hadirin. Hati-hati. Ini yang wasiatkan Allah, bukan nabi, bukan habib, bukan kiai, bukan ustadz. Allah langsung yang kasih wasiat. Terhadap orang tua berbuat baik. Makanya kita harus berakhlak sama orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik, kalau sama orang tua enggak punya akhlak. Coba kita lihat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladul bar la yadkhulun nar wa waladul ak la yadkhulul jannah. Rasul bersabda, anak yang berbakti kepada orang tua, anak berbakti kepada orang tua pasti tidak masuk neraka. Pasti. Ada anak berbakti sama orang tuanya, pasti tidak masuk neraka. Dan Allah tidak mau lihat apapun perbuatannya. Andaikan ada seorang anak bajingan, tambahin maning tengik. Bajingan tengik, tapi dia bakti sama orang tuanya, pasti dia tidak bisa masuk neraka. Kok bisa? Karena sebelum dia wafat pasti diberikan hidayah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad untuk bersabda, anak yang durhaka kepada orang tuanya pasti tidak masuk surga. Sampai seorang ulama mengatakan, wa in kana hafizan, walaupun dia penghafal Al-Quran, wa in kana sajidan, walaupun dia ahli sujud, wa in kana raki'an, walaupun dia ahli ruku, walaupun dia ahli sholat, tapi kalau kepada orang tuanya durjana, surga haram buat dia. Enggak boleh masuk surga. Subhanallah. Makanya kita dengar kisah luar biasa. Ada seorang anak muda namanya Alqamah. Ini Alqamah sahabat Nabi. Coba lihat bahayanya durhaka sama orang tua. Ini Alqamah sahabat Nabi, murid dari Nabi Muhammad. Jumpa dengan Nabi, belajar ilmu langsung sama Nabi, cium tangannya Nabi. Sholat di belakang Nabi menjadi makmum. Tapi ketika Alqamah mau wafat, dalam keadaan sekarat dituntun oleh sahabat Abdurrahman bin Auf untuk mengucapkan kalimat tauhid. Qul la ilaha illallah. Katakan wahai Alqamah, la ilaha illallah. Alqamah mengangkat suara, la. Hanya mampu mengucapkan kalimat tidak.
untuk mengucapkan kalimat ilaha Tuhan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngucapin kalimat Tuhan tidak diizinkan oleh Allah. Akhirnya dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dituntun sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qul la ilaha illallah. Katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak. Gak bisa nyebut Tuhan. Sayyidina Ali khawatir. Ini sahabat Nabi. Ini murid Nabi. Takut wafatnya jelek. Maka Sayyidina Ali lari bersama Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke rumah Nabi Muhammad. Diceritakan kejadiannya. Rasulullah langsung datang ke rumah Alqamah. Rasulullah yang tuntun. Ya Alqamah. Qul la ilaha illallah. Wahai Alqamah. Katakanlah la ilaha illallah. Maka Alqamah hanya mampu mengucapkan kalimat yang sama. La. Tidak. Bayangkan hadirin. Bayangkan. Sahabat Nabi. Murid Nabi. Jumpah Nabi. Salaman sama Nabi. Sholatnya di belakang Nabi. Mau meninggal yang tuntun Nabi. Tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Apa kata Nabi Muhammad? Hallahu walidai. Apakah dia punya orang tua? Ada ya Rasulullah. Ayahnya telah wafat memiliki seorang ibu. Panggil ibunya ke sini. Dipanggil ibunya. Ketika ibunya datang ditanya ibunya. Wahai ya ummah hal ta'rifuni man ana. Wahai seorang ibu apakah kau tahu siapa aku? Ibunya langsung jawab ya Rasulullah man la ya'rifuka anta habibullah. Ya Rasulullah siapa yang tidak kenal engkau? Engkau adalah kekasih Allah. Rasulullah langsung senyum. Kalau memang ini ibu tahu aku adalah Rasulullah, maka Rasulullah berkata, irdi anhu. Kalau begitu tolong wahai seorang ibu, ridhoi anakmu ini. Rasulullah minta agar ibunya meridhoi anaknya, maka seketika itu ibunya buang muka, nggak mau lihat anaknya. Rasulullah kaget. Hahwa, ini sebabnya. Ini sebabnya anaknya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid ketika nyawanya hendak hilang. Rasulullah mengulang kedua kali. Ya ummah irdi anhu. Wahai seorang ibu ridhoi anakmu ini. Tidak. Diulang 3 kali. 3 kali tidak diberikan keridhoannya. Maka Rasulullah berkata. Nahriku fid dunya qabla nahriku wa yahrukullahu fil akhirah. Kalau begitu wahai sahabatku. Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah mengumpulkan kayu. Kalau memang ibunya tidak mau ridhoi anaknya, maka anaknya kita bakar di dunia sebelum dibakar di akhirat. Digertak sama Nabi. Begitu dikumpulkan kayu, ibunya ngelihat sudah mulai lemes. Begitu jasad anaknya yang masih hidup ditaruh di atas kayu, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah memegang bara api hendak membakar anaknya, ibunya langsung ngucapin kalimat. Seberapapun anak menyakiti ibu, ibu tetap sayang sama anaknya. Nggih. Ibunya langsung berkata, la ya Rasulullah, alan. Jangan Rasulullah, jangan dibakar anak saya. Sekarang saya ridho, yang penting jangan dibakar anak saya. Maka Rasulullah berkata, qul la ilaha illallah. Alqamah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Seketika itu Alqamah mengucapkan dengan kalimat indah, la ilaha illallah. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaan muncul hadirin. Rasulullah bertanya, wahai seorang ibu, ada apa kau menunda-nunda keriduanmu kepada anakmu? Apa jawaban ibunya? Ya Rasulullah, itu anak aku Alqamah pernah membuat hatiku remuk, pernah menyakiti hatiku. Ditanya bagaimana kisahnya? Dijawab, anakku ini pernah memberikan kepada istrinya cincin dan gelang dari emas di hadapan halayak umum dan aku hanya diberikan perak. Dibeda-bedakan istri dan ibunya. Rasulullah nggak ridho. Allah nggak ridho kalau ada anak yang durjana kepada orang tuanya. Bahkan bukan hanya Alqamah. Dahulu pernah terjadi seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Lalu berkata di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa izinku. Anak nuntut orang tuanya. Maju ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa izinku. Seketika Rasulullah langsung menegakkan keadilan. Panggil ayahnya. Dipanggil ayahnya. Ketika ayahnya datang dengan menggunakan tongkat. Karena sepuh. Karena masa tuanya bahkan jalannya tertitah-titah. Tongkatnya bergetar, tangannya bergetar melangkah menuju Rasulullah. Setelah dekat di hadapan Nabi, Rasulullah berkata, wahai seorang ayah.
apakah betul kau mengambil harta anakmu tanpa izinnya? Ini ayah yang luar biasa. Tidak jawab langsung pertanyaan Nabi. Namun ayah ini berkata, ya Rasulullah, lihatlah dia, anakku yang paling aku cintai. Ketika aku menikahi ibunya, sungguh itu adalah kebahagiaan yang luar biasa pada diriku. Namun ketika ibunya mengkabarkan kepadaku tentang kehamilannya, bahwa dia telah mengandung anakku tersebut, sungguh ya Rasul, tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan di hari itu. Aku paling bahagia ketika istriku mengkabarkan bahwasanya anakku telah berada dalam rahimnya. Ketika anakku lahir ya Rasulullah, di malam hari itu aku tidak pernah sujud kebahagiaan kepada Allah melebihi kebahagiaan pada malam itu. Hingga aku berikan sesuatu yang nikmat-nikmat kepada anakku. Aku berangkat pagi pulang sore ya Rasul, hanya untuk mencari nafkah bagaimana anakku memakan makanan yang enak, memakai baju-baju yang bagus. Bahkan aku didik anakku dengan pendidikan ya Rasul. Aku habiskan hartaku untuk menikahkannya ya Rasul. Namun 3 hari yang lalu ya Rasul, aku lapar. 3 hari 3 malam perutku belum tersentuh makanan. Aku bertamu di rumahnya. Aku menyaksikan di atas meja makannya ada sebuah roti gandum dan beberapa butir korma. Maka aku makan beberapa butir korma itu dengan roti gandum untuk menghilangkan rasa laparku selama 3 hari ya Rasul. Ini orang tua bercerita, air mata Rasulullah sudah menetes sampai ke jenggotnya. Marah Rasulullah, tidak ridho Rasulullah, ayah seperti itu kan. Maka seketika Rasulullah menatap anaknya, lalu mengeluarkan fatwa. Anta wa maluka li abika. Wahai anak muda, engkau, nyawamu, dirimu, hartamu milik daripada ayahmu. Rasulullah tidak ridho kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah. Maka itu Rasulullah menegaskan kembali di dalam sabda yang lainnya. Rasulullah berkata, man mata wa huwa radin bi abuwaih lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajatan wahidah. Rasulullah berkata, barang siapa seorang anak meninggal, orang tuanya kepadanya ridho, orang tuanya kepadanya ikhlas, orang tuanya kepadanya menerima, maka anak tersebut akan masuk surga. Dan dia tidak ada perbedaan dengan para nabi-nabi di surga kecuali hanya 1 derajat. Perbedaan antara satu surga dengan surga yang lain itu perbedaannya miliaran bahkan triliunan derajat. Lalu Rasulullah berkata tidak ada perbedaan kecuali hanya 1 derajat. Maknanya apa? Ulama mengatakan jironun nubuwah. Merekalah yang menjadi tetangga-tetangganya para nabi. Merekalah yang menjadi tetangga-tetangganya para nabi. Siapa tetangganya para nabi di akhirat? Anak-anak yang wafat dalam keadaan orang tuanya ridho kepadanya. Sebaliknya Rasulullah berkata, wa man mata wa huwa agun biwalidayh lam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa darajatan wahidah. Barang siapa seorang anak meninggal, orang tuanya kepadanya murka, orang tuanya kepadanya marah, maka anak tersebut di neraka, pasti masuk neraka. Namun dilanjutkan oleh Nabi, tidak ada perbedaan dia dengan iblis kecuali hanya 1 derajat. Hingga para ulama berkata, innahum jiranus sayatin. Mereka lah yang menjadi tetangga-tetangganya para syaitan. Ya Allah. Makanya kita lihat generasi-generasi terdahulu sebelum kita ini pandai berbakti sama orang tuanya.